Ada Dewan Sawit itu curhat bahwa untuk memproduksi minyak goreng itu mereka tuh bakar duit, minyak Iya, goreng iya. ini ya, Iya, iya. kemasan ekonomis ya untuk Padahal mereka bukan startup ya. nah itu dia, yang existing aja bakar duit kayak gitu Iya. kan. Nutup bakar duit itu kan dari ekspor. Nah, apa kabar kalau misalnya ekspornya kondisinya tidak menguntungkan bagi mereka? Ya gimana mereka memproduksi minyak premium nggak ada yang beli, memproduksi minyak dengan kelas minyak kita juga bakar duit kayak gitu loh. Ini mengurai benang yang lumayan kusutnya gimana, Mas? Iya, jadi ya sudah lepaskan saja ke pasar gitu kan. Nah, yang dikasih subsidi sebenarnya bukan kepada end produknya, tetapi kepada produsennya mungkin lebih secara tidak langsung ya, supaya mereka bisa berproduksi lebih banyak dan kita bisa kemudian membangun integrasi sistem itu tadi. Nah, kembali lagi karena memang dua yang berbeda ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi beberapa kasus yang sama ya. Dual pricing ini ya, secara empiris di seluruh dunia itu sudah hampir pasti gagal gitu ya. Karena memang ya manusia kan berpikiran sehat gitu ya. Hanya manusia yang tidak sehat saja yang kemudian memilih harga yang lebih mahal. Logis aja. Betul, logis kan secara umum gitu ya. Kecuali memang ada kelompok lain, ada yang disebut sebagai snow effect. Snow effect ini adalah misalnya gini, kalau ini ada mobil listrik nih. Kenapa sih orang beli mobil listrik mahal-mahal? Ya karena mahal dibeli. Ya itu snow effect karena ingin meningkatkan prestise. Nah ini yang disampaikan oleh Thomas Veblen ya ekonom terkemuka di zaman 1800-an yang menyebut bahwa kalau ada barang-barang tertentu yang ketika dikonsumsi akan meningkatkan prestise. Ya, nah itu untuk segolongan elit begitu ya. Tetapi kita kan sekarang bicara masyarakat umum. Ya, masyarakat umum ini memang ada bagian yang asli mau beli minyak premium aja nih kayaknya masa sih beli minyak kita gitu kan ada juga Biar status sosialnya. Tapi asalkan itu nggak diposting ke media sosial ya beli minyak kita juga nggak apa-apa kan gitu kan sama-sama minyak goreng dan kualitasnya sama begitu. Ini secara umum orang akan memilih gitu kan kualitas yang tidak jauh berbeda, harga yang lebih murah, ya udah kenapa tidak memilih yang seperti itu gitu kan. Itu yang dikejar. Makanya ini pada akhirnya akan menjadi gagal. Nah, ini apakah pemerintah tidak antisipasi kan pertanyaannya begitu ya? Ya kita lihat aja. Ini kebijakan Kementerian Perdagangan dari tahun 2022 itu semuanya serba ad hoc. Coba Mbak Mega lihat saja berapa permendak dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu sudah berapa permendak ganti-ganti. Sampai Pak Jokowi sendiri kan kesel. Yang itu saya menangkapnya ekspresi kekesalan Pak Jokowi ya karena ini kenapa sih nggak selesai gitu kan? Akhirnya udah stop aja. Tapi di stop ternyata nggak menyelesaikan permasalahan karena setelah 2 minggu 3 minggu dievaluasi oh bukan gitu kan. Jadi lebih ini lagi sampai menterinya diganti ya kan terus dirjennya ditangkap gitu kan. Tapi sekarang tidak juga menyelesaikan masalah karena ya core problemnya itu tidak terselesaikan gitu. Karena ini jangka menengah panjang sebenarnya. Solusinya. Pemerintah tidak bisa mengidentifikasi core masalah, maksudnya Mas Fitra seperti itu? Iya, betul. Saya kira timnya belum bekerja dengan sangat baik ya, karena kalau kita bicara mengenai identifikasi yang baik, kemungkinan tidak akan muncul lagi kan permasalahan, nggak berulang dan permendaknya nggak usah ganti-ganti, gitu kan. Nah itu kan ketika kita melihat permendaknya ganti-ganti berarti ya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, cek ombak aja kayak gitu maksudnya. Cuma tes aja, tes ini nggak bisa ganti lagi kan ini seharusnya lebih komprehensif. Memang ada dan dimungkinkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya ad hoc, temporer, transitory boleh. Tetapi kebijakan ad hoc dan transitorinya itu jangan kemudian menggerus ya kepercayaan pasar, jangan kemudian menimbulkan market failure atau kegagalan pasar. Oleh karenanya perlu kalau dalam rangka intervensi sih oke, tapi kalau produsennya sekali lagi ini kan yang mau produsen minyak kita kan siapa? Produsen kan, bukan pemerintah. Kalau misalnya memang mau membrand itu sebagai pemerintah, ya Bulog dong yang pegang, jangan produsennya. Produsennya sekarang ini kita tidak bisa pegang yang pertama. Yang kedua adalah mereka kan mau berbisnis, mereka bukan mau sedekah. Gitu kan. Ini kalau misalnya ya mereka kan bukan lembaga filantropi.